Prof. Ovi, Rektor UGM bilang, enggak, 2018, ini kan ribut sejak 2014. Ya kan? 2014 pokoknya menjelang, ini ramenya setiap menjelang Pilpres ini, selalu. Ya kan? Nah, kemudian 2018 muncul lagi, hilang tuh 2014, muncul lagi 2018. Akhirnya kan ada pengaduan ke pengadilan. 2022 diputuskan ijazah asli. Makanya ada yang dipenjara kan gitu. Nah, lalu ini kita tanya secara hukum ya, ini kan hukum dan politik ini, Bung Farhad ya. Bung Farhad ini sebenarnya udah khatam lah soal hukum dan politik ya. banyak menjadi penasihat hukum para politisi, hukum tata negara dan macam-macam. Nah, jadi bisakah misalnya satu kasus yang sama sudah diputuskan sejak awal itu terus diangkat lagi? Ya, secara hukum mungkin sulit ya, tapi secara politik kan bisa aja ya. Gimana, Bung Farhad? Kalau saya lihat ini bukannya udah nggak bisa karena kekuatan hukum, orang tahu itu barang asli. Tapi kan pelakunya ini orang yang suka cari gara-gara. Saya katakan orang nekat lah saya kira itu. Nekat dulu. Dan contoh nih, menurut saya lebih ke faktor ekonomi gitu. Dulu pernah terakhir di sejarah gugat di Jakarta Pusat dicabut. Kenapa dicabut? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu ada apa di belakang itu, tapi dicabut. Faktor ekonomi negara kita lagi turun atau kemudian mereka bikin pengaduan, nggak ada yang datang, hanya mengadu aja, nggak ada yang diperiksa. Makanya dihentikan laporan itu, gitu. Nah, kemudian seperti dikata Bang Ustaz tadi, bahwa mereka pembandingnya itu hanya yang diupload oleh Sandi di sosial media, itu yang dijadikan bahan penelitiannya gitu. Dan mereka sekarang keras kepala, udah maju kena, mundur kena gitu. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan kalau untuk kepada Pak Jokowi itu kita harus berpikir positif gitu. Jadi kalau sekarang kan lawan politik kan menghajar. Jadi seolah yang membuat framing tentang mereka ini adalah orang-orang yang itu saja. Ya kalau saya sakit hati mengatasnamakan Islam, ya kan termasuk saya nih. Saya yang bilang mereka ada motif ekonomi, saya diambil untuk sumpah-sumpah Al-Quran segala macam. Itu modelnya. Nah mereka keberatan bilang faktor uang. Kalau bukan uang buat apa? Nah, saya ingatkan kepada keluarga mereka, tolong ingatkan bapak-bapak, suami, saudaramu. Ini resikonya penjara loh. Pasalnya bukan hanya pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Zaman dulu saya katakan PKI aja, orang tua yang mereka PKI, anak turunannya, ini akan terjadi tercipta sejarah. Bahwa orang tua kalian yang pangkatnya tinggi, yang gelarnya tinggi, tapi mulutnya tidak punya rasa tanggung jawab. Ya contohlah, beberapa orang, 3 lah kita kritisi. Dr. Tifa, Pak Suryo, ya Rismon. Itu kan mereka ketika berdebat dengan saya, itu terutama tentang penyakitnya Pak Jokowi. Saya kan mengumpamakan Pak Jokowi ini sakit kena mungkin obat skincare ya, itu contoh gitu. Tapi sama dia dianalisa, katanya dia pun kompeten untuk punya empati, menilai. Padahal dia menghina, mempermalukan itu. Jelek gitu, bahkan katanya ini adalah ada yang bilang azab Tuhan. Dia utang beban berbohong 10 tahun kan itu kan kelewatan gitu. Dan kedua dia ngejek saya lagi, dia kamu kuliah di mana loh? Kalau misalnya dia nganggap alma mater saya lebih hebat daripada kampusnya dia, saya kaget loh. Emang keluaran UGM seperti kalian ini? Nggak punya rasa takut. Saya anggap berandalan, saya anggap sembrono gitu. Nah, jadi saya koreksi, ya, rasa takut punya, rasa malu ya ada. Nah, kembali pada topik sore ini, saya ngelihat ya Pak, bahwa kalau orang politik berbicara warna biru, dia nggak mau bilang biru itu Demokrat dengan baper, walaupun bilang biru itu Demokrat. Mungkin Pak Jokowi ini mau bilang merah, dia bilang biru. Kira-kira itu pengertian saya Pak. Iya kan? Dan partai biru juga harus menyadari, gitu. Kayak Pak SBY, Ibas, itu nggak perlu mengklarifikasi, cukup dia tegur aja Roy Suryo. Roy Suryo, kamu itu kan mantan dari kita, bekas menteri kita. Ya, ibaratnya ini kalau antara majikan dengan anjing, maka mana ada anjing menggigit majikannya. Harusnya dia sadar gitu.
Tapi ini terbalik. Roy Suryo merasa sudah tidak ada Demokrat, memuji-muji Pak SBY, memuji-muji AHY, tapi menghantam orang yang mengangkat derajat dan menjadikan menteri AHY. Kan jadi rancu gitu. Jadi kalau masyarakat menilai gitu tentu saya akan membuat mereka baper. Makanya sekarang saya bilang Pak Roy Suryo harus menyadari, mungkin kaderisasi dia menjadi anggota Demokrat ketika dia viral menjadi oleh IT waktu itu, sehingga dia mudah mendapatkan jabatan menteri, dia tidak punya rasa hutang budi, punya etika politik saat ini. Nah itu yang saya lihat, saya tekankan bahwa Demokrat tidak boleh baper, tidak boleh melapor, ini kan namanya bahasa politik. Yang jelas pada saat ini, Demokrat itu adalah partai yang mendukung dan memiliki kursi banyak menteri di kabinet Prabowo. Yang boleh saya katakan adalah sebagian daripada kabinet ini adalah, ya ini adalah berkat jasa Pak Jokowi kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian mereka mengadu-adu ketika kami ketemu di Solo kemarin, saya lihat begitu sopan dan santunnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mau menggunakan kekuasaannya, maksa kekuasaannya, memang dia punya dendam pada Pak Jokowi, sebentar aja. Mungkin yang diperlakukan itu mungkin Pak Jokowi, kerjain aja Pak Jokowi. Tapi karena Pak Prabowo mengerti hukum ya, dia juga selama menjadi menteri zaman Pak Jokowi nggak pernah dizolimi. Maka saya katakan kalau teman-teman mau mencari kesalahan, lebih banyak kesalahan Pak Prabowo dibanding Pak Jokowi itu. Tapi begitu Pak Jokowi memuliakan, mungkin dari TNI-nya, bahkan dapat pangkat bintang 4, ya kan? Kemudian keluarganya mungkin dari pahlawan nasional, ayahnya. Ya itu kan menurut saya satu sikap yang harus diteladani. Nah kepada teman-teman ada Bang Erlah saya sebutkan, waktu saya ketemu, kan mereka bilang gini, Farhad kamu ini mengganggu rencana kita. Ini pasti Farhad ini dia ahli membuat ijazah jadi pencemaran nama baik. Nanti bukan ijazah yang diganggu-ganggu, nanti yang ada kita dipenjara gara-gara pencemaran nama baik. Oh gitu Bang. Terus ya inilah kamu punya keahlian di situ katanya. Oh bukan keahlian, memang kenyataannya. Emang kalian ingin apa terjadi pada Pak Jokowi? Ingin dipenjara Pak Jokowi? Bukan. Kami nggak ingin jadi Pak Jokowi jadi tersangka. Ingin Pak Jokowi itu mengaku aja bahwa ijazahnya palsu, kemudian dia malu ya udah kami maafkan, selesai katanya gitu. Bahkan mereka bilang, saya akan minta maaf, yang penting serahkan dan mengaku ini palsu. Itu kan namanya hukum jalanan, Pak. Nah inilah menurut saya, tolong sampaikan kepada Pak SBY, langsung aja tegur aja Pak. Secara etika dia itu nggak benar. Makanya mempermalukan. Rasa malunya terhadap politik tidak ada gitu. Dan itu sudah dibaca semua orang. Jadi tanpa perlu harus berbahasa basi dan mengatakan kami nggak terlibat, ya nggak, cukup itu aja. Kalau itu sudah stop, nah, baru peran daripada ayah lebih berharga, mungkin menterinya bisa nambah lagi jadi 7 mungkin Bang. Ya, jadi memang saya pernah tanya di sini sama ketua TPUA, wakil ketua ya, Fadilah ya, Fadilah. Ini gimana sih kok bisa bicara soal ijazah palsu? Ternyata sumbernya sama yang 2018, yaitu bukunya Bambang Tri, dan itu sudah diputuskan di pengadilan. Kok ini diangkat lagi kan gitu? Nah jadi saya kan berpikir ada sumber baru gitu loh. Ternyata sumbernya sama, itu juga gitu. Nah itu juga gitu. Nah oke lah, itu sebenarnya kan ini kita mengharapkan netizen kita, orang-orang yang menonton media sosial itu harus memahami apa ceritanya kan gitu. Jangan menonton di tengah dan di ujung sehingga rancu, ribut. Nah, ini kita kan tadi bicara persoalan tadi tidak ada tuduhan kepada Demokrat segala macam, ya kan? Nah, makanya sebenarnya secara resmi wakil ketua MPR itu seperti saya sebutkan tadi itu mengeluarkan statement, ya seolah-olah Demokrat sudah tertuduh, terzalimi dan difitnahkan gitu. Nah ini sebenarnya gimana? Iya, jadi gini Bang, memang kalau Bang Silvester bilang saya tidak pernah menuduh Demokrat di balik semua isu ini, itu iya, itu benar ya. Apa yang dia sampaikan saya percaya. Tetapi kalau kemudian banyak aktor di Partai Demokrat merespon isu ini, ketika dikaitkan dengan Partai Demokrat, tentu ini tidak turun dari ruang hampa. Ada proses di balik itu, kenapa kemudian banyak elit Partai Demokrat melakukan respon, utamanya di media sosial. Perkembangan yang ada di media sosial itu sampai
pada seolah-olah Partai Demokrat lah di balik isu ini, sampai dikait-kaitkan kemudian misalnya dengan dinamika politik ke depan, proyeksi politik ke depan, kan itu yang terbaca, yang terpotret. Sehingga kemudian kalau misalnya kader-kader Partai Demokrat memberikan respon, ini sesuatu yang sangat wajar untuk memberikan klarifikasi, untuk menjernihkan isu-isu yang bagi kami lihat ini ke publik sehingga terang benderang, tidak ada salah tangkap. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang disampaikan Bung Farhat, Roy Suryo itu bukan Partai Demokrat lagi, mundur tak hanya dari pengurus tapi dari keanggotaan Partai Demokrat tahun 2019. Iya, itu mundur. Karenanya dari sisi organisasi tidak mungkin. Itu mundur itu gara-gara kasus Panci itu ya. Walau alam Bang, saya tidak pernah memonitor orang itu. Ya, saya terlalu penting untuk dimonitor. Tapi yang pasti adalah dia tidak berKTA Demokrat lagi. Dia bukan bagian dari keluarga besar Partai Demokrat lagi. Karena cara etika organisasi itu tidak mungkin mengambil tindakan terhadap Roy Suryo, memberikan teguran terhadap Roy Suryo, karena ini hak politik dia sebagai warga negara untuk bersuara, untuk berekspresi. Ya, kita juga menghargai posisi itu. Tapi tegas, terang benderang, banyak yang sudah menyampaikan ke publik bahwa Roy Suryo itu bukan bagian dari Partai Demokrat lagi. Di podcast yang lalu sih ditanyain, bahkan ada ungkapan waktu itu disampaikan Bang Budi, ada politikus dari Indonesia Timur katanya, kalau kita sudah dikasih rokok, itu pasti siap mati-matian untuk bela orang ini. Logika yang sama coba dibangun bahwa karena sudah pernah dikasih menteri, pernah jadi anggota DPR, yang mestinya apa yang dikerjakan ini dikait-kaitkan lah dengan Partai Demokrat. Ini kan logika yang salah menurut kami ya. Bagi kami saya dari Sulawesi, ya pasti kita tahu diri. Orang yang pernah memberikan sesuatu kepada kita, ya kita akan menempatkan diri lah. Tapi ya tentu nilai ini tidak sama diinternalisir atau dijalankan oleh tiap orang ya. Kalau Roy Suryo kemudian pernah jadi menteri, pernah jadi DPR, tetapi apa yang dilakukannya coba dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat, ya ini tentu tidak pas, tidak tepat, salah alamat saya kira. Gitu Bang Farhat. Ya, jadi saya ke menyambung ini bagaimana kita menjelaskan persoalan ini secara politik ya. Kalau secara ada kan ilmu politik pasti punya gitu, betul. Pisaunya untuk menjelaskan ini gitu. Nah gimana lu? Ya biasanya memang diskursus semacam ini kan masuk kategori debat warung kopi kan sebetulnya. Debat warung kopi karena tidak ada data yang valid menjadi dasar, tapi itu diskusi dibangun di atas tafsir, di atas interpretasi, di atas dugaan, asumsi. Nah saya kira ini tidak akan pernah ada jawabannya. Dia akan terus ada dan tidak akan pernah berhenti sebagai diskusi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kenyataan? Nah, itu tergantung pihak mana yang akan dipengaruhi oleh narasi macam ini. Kalau misalnya Partai Demokrat dipengaruhi oleh isu macam ini, pasti juga akan mengubah strategi politik Partai Demokrat terhadap kelompok politik Pak Jokowi misalnya. Ya, begitu juga kalau ada kelompok lain yang juga terpengaruh, pasti dia juga akan mengubah itu percaturan politiknya. Tetapi saya melihat ada sebetulnya tokoh sentral yang paling berpengaruh dalam situasi macam ini yang bisa menjadi penyelesai masalah, problem solver yang paling efektif, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden ini sebagai kepala negara dan pemerintahan didukung baik oleh Partai Demokrat maupun PSI, partainya yang sekarang berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi, dan juga beberapa partai besar yang lain. Ya, Pak Prabowo lah sebetulnya yang mau atau yang ingin atau yang diharapkan lah oleh banyak orang untuk bersuara. Kira-kira Presiden bagaimana pendapatnya tentang isu-isu yang berkembang seperti ini?
Kan orang maunya begitu. Tetapi saya kira presiden tidak punya kewajiban untuk mengatakan itu. Yang saya dengar di luar sana memang orang berharap sekali dan ingin memaksa. Udahlah presiden bilang aja, pemakzulan itu boleh misalnya. Atau ijazah Pak Jokowi memang palsu. Loh bagaimana mungkin seorang presiden dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada fakta hukum. Bicara soal pemakzulan misalnya, Pak. Ini isu yang sangat tidak mudah, bukan isu sederhana. Dan ini kaitannya langsung ke presiden juga. Karena pencalonan ini di dalam sistem presidensial kita itu paket dia, sistem paket. Jadi kalau yang diperkarakan adalah prosedur pencalonannya di Pilpres 2024, maka baik Mas Gibran sebagai Wapres maupun Pak Prabowo sebagai Presiden juga akan kena imbas. Tapi kalau kembali ke pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, klausul mana yang dilanggar oleh Wapres sehingga bisa memungkinkan terjadi impeachment? Nah, tapi sekali lagi, bukan perkara itu sebetulnya. Orang hanya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah pernah bersalah. Pak Jokowi sudah pernah berdosa karena membiarkan Mas Gibran menjadi Wapres di 2024. Maka Pak Jokowi harus juga menderita. Kan kira-kira itu sebetulnya. Nah, tapi kalau negara diatur hanya dengan perasaan, hanya dengan emosi, kita tidak akan bisa menjadi negara yang kuat. Saya pribadi berpikirnya begini. Oke, kalau di situ tidak ada Mas Gibran sebagai Wapres, terus siapa yang akan mengisi ruang itu? Kalau pilihan-pilihan yang ada, bahwa isu pemakzulan ini sudah merusak ekosistem politik. Saya tahu bahwa kekecewaan sebagian orang tentang pencalonan Mas Gibran di 2024 itu punya dasar dan itu sah-sah saja dalam demokrasi. Kan harusnya itu di pemilu kemarin sanksinya terjadi, yaitu jangan memilih. Faktanya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang dengan mayoritas mutlak. Artinya bahwa sebagian terbesar dari pemilih itu menghendaki mereka menjadi pemimpin. Dan demokrasi dengan prosedur yang demikian hanya bisa bertahan hidup dan sehat kalau kita menghormati itu. Maka kita menghormati hasilnya seperti itu. Kalau masih tidak suka, masih ada pemilu berikutnya. Ya, adil di pemilu berikutnya, jangan memilih. Tetapi fakta hari ini dari berbagai lembaga survei, termasuk indikator, kami coba rangkum, lembaga saya coba kemarin kami buat analisis rangkum, ternyata rata-rata itu hampir 72% itu orang masih punya persepsi positif terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tersisa ada sekitar 28 kurang lebih yang cukup keras mengkritik, menentang, menolak Wapres Gibran. Nah, artinya bahwa dari komposisi statistik ini kan kelihatan berbeda, itu sah-sah saja, tetapi mayoritas ternyata masih mengakui bahwa hasil pemilu 2024 itu sudah sah dan isu pemakzulan hari ini pun juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah. Maka kalau ada orang yang memaksa presiden untuk bersuara, saya kira orang-orang itu pasti berharap Indonesia ini harus kacau balau. Ya, kalaupun presiden bersuara, ya tentu hanya seruan moral, karena juga tidak ada kewajiban hukumnya. Katakanlah seruan presiden adalah, ya hentikan soal wacana pemakzulan, hentikan soal narasi jasa palsu karena sudah ada di proses hukum. Pemakzulan tidak ada ruangnya, tidak ada dasarnya. Konstitusi sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau Anda punya dasarnya, ajukan itu kepada prosedur hukum, maka negara akan merespons dengan proses hukum. Tetapi sepanjang itu tidak ada, jangan mengganggu stabilitas pemerintahan ini dengan isu-isu seperti itu. Nah, saya kira kalau presiden mengatakan demikian, itu akan sangat efektif menekan derajat ketidakpastian situasi hari ini, sosial politik, termasuk ekonomi. Iya. Tapi sekali lagi tidak ada kewajiban hukum presiden. Hanya harapan itu, kalaupun ada, hanya sebuah harapan yang sifatnya itu normatif. Artinya keinginan presiden untuk menyampaikan itu ke publik benar-benar sebuah kehendak moral, bukan sebuah kewajiban politik. Kira-kira itu. Ya, jadi memang Bung Henry ya,
kalau kita lihat ini kan kalau tidak ada ujung, kemudian sampai sekarang juga tidak ada keputusan, belum ada keputusan pengadilan, dan kemudian polisi juga penyidikannya belum selesai, otomatis nggak bisa ke pengadilan kan gitu. Nah, lalu kan yang kita lihat ini kan semuanya ini kan bermain di ruang ini, Betul. ya kan? Nah ini bisa nggak secara politik? Ini jangan-jangan black campaign aja nih, ya kan? Yang mana? Ya ini yang mengangkat isu ijazah palsu ini bermain dengan black campaign, yang penting lawan hancur-hancuran, dihabisi, soal benar atau tidak itu soal belakang. Nah, ini gimana cara menjelaskan? Saya sih nggak melihat sampai sejauh itu ya. Menurut saya ini juga bisa sebuah pertunjukan politik aja ya. Setiap aktornya bisa memainkan peran sendiri-sendiri dan memanfaatkan isu yang layaknya panggung ini. Buat Pak Jokowi kan dia juga biasa-biasa aja ya. Pada saat UGM, ini bisa ulang lagi nih, pada saat UGM bilang ijazahnya asli gitu ya. Ya Pak Jokowi sadar bahwa bebannya bukan di dia lagi lah itu. Bebannya di UGM kalau jadi kaki-kaki jadi kepala tuh mesti mempertahankan itu. Ya kalau enggak Tapi kan begini, Bang. Oke, UGM tadi sudah menyatakan itu, Pak Jokowi merasa agak tenang. Tetapi yang kita lihat kan serangan tetap menuntut Jokowi harus menunjukkan ijazah asli kepada orang-orang ini kan, yang menyatakan ijazah palsu. Bahkan Ibu Mega sendiri mengatakan udahlah itu aja kok repot sih, ya tunjukin aja. Nah menurut saya ini kan dari segi otoritas ya, apabila otoritas mereka harus ditunjukkan kan itu kira-kira. Betul. Nah iya kan makanya tadi kan sudah saya katakan, maka isu ini kan jadi kemana-mana, bukan jadi kemana-mana, jadi lama aja endingnya. Ya. Dan ya Pak Jokowi santai. Mungkin ya Roy, Rismon, Dr. Tifa yang masih menggebu-gebu. Tapi kan banyak juga teman-teman yang memanfaatkan isu ini untuk berada di permukaan sehingga bisa terus-menerus dibahas. Kan? Saya pikir tadi dia mau bilang teman-teman memanfaatkan itu untuk meningkatkan viewer. Nah kalau saya kalau memang itu tidak dibahas lagi kan selesai juga. Kalau saya kan mereka begini nih, sekarang begini. Imbasnya apa sih? Gak ada kan? Gak mungkin kemudian Pak Jokowi diralat sebagai presiden 7 karena palsu kan gak mungkin juga. Atau misalnya kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Pak Jokowi itu semua fail gitu karena ijazah ini. Gak mungkin juga. Ya itu kan, Tapi mungkin maksudnya coba sekarang dibalik, kenapa kemudian isu ini terus-menerus ada bergulir? Dan tadi kan Bang Zulfan kerennya kan memulainya dengan sebuah hal yang menarik tuh menurut saya. Ini isunya udah turun, Pak Jokowi keluarin lagi. Isunya udah turun, Pak Jokowi keluarin lagi. Ya mungkin dia juga, wah ini lumayan juga nih saya diomongin terus ya. ya perlu juga. Ya kan kalau dalam politik kan begitu-begituan itu ada juga daripada nggak diomongin. Gitu kan, mendingan diomongin. Jadi terus-terusan ada gitu. Dan Pak Jokowi ini ahli begini loh. Begini-begini nih ahli. Lagi nggak ada topik, tiba-tiba dia keluar. Aduh saya sakit nih. Yang saya kasihan sudah berhansat. Ini kan situasi kita. Presiden sedang bekerja keras ya. Kenapa kita nggak mendiskusikan dan mengapresiasi itu? Nah itu bukan soal acara Bang Zulfan, tapi ini kan diskusi ada di mana-mana. Di TV juga orang mendiskusikan soal ijazah, orang mendiskusikan ini semua di mana-mana. Maksudnya itu presiden udah keliling dunia, dia menjadikan dirinya itu sebagai duta untuk menceritakan tentang Indonesia ke mana-mana. Dan kita semua bangga bahwa hari ini Indonesia dikenal oleh banyak negara besar di dunia, oleh masyarakat di luar sana. Dan orang mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia dalam pengertian investasi lah atau apapun. Nah ini kan satu hal yang besar. Lalu di dalam negeri kita masih banyak persoalan, kita akui itu. Dan itu ditangani oleh pemerintah saat ini. Belum berhasil, tapi prosesnya menuju berhasil. Seperti apa? Kita punya isu soal PHK, pengangguran.
kita punya isu soal menurunnya living standard. Iya, makanya. Menurun ya, dan kemudian BPS masih memakai standar lama di dalam mengukur kemiskinan. Ya, itu kan Kita belum apa istilah anak gaul zaman sekarang itu, belum move on. Kita belum memakai itu standar yang sekarang dipakai oleh PBB. Iya, tapi kan itu jadi repot diperbincangkan. Kalau ijazah Jokowi ini enak aja diperbincangkan dan semua orang tuh ngomonginnya santai aja. Hanya relevansi dan signifikan. Isu ijazah naik. Gue tuh pikir ini orang mau ngebahas apa? Kenapa gue hadir di sini? Karena ada isinya. Tudingan terhadap partai biru dan gue, wah ada kamar di sini. Itu jadi menarik karena kalau gue baca berita kan Bang Silverton juga bicara tuh tentang partai biru, tapi lu gue nggak tahu lu nggak ngomong Demokrat kan, tapi lu ngomong partai biru kan. Terus gue pikir wah ini menarik nih. Ini mungkin sebuah angle yang berbeda daripada kita membahas ijazah Pak Jokowi. Tapi dalam politik itu nggak ada yang langsung terang-benderang. Ingat gak? Kasusnya katanya ada kapal tulisannya Jokowi. Gue bilang kagak mungkin lah. Itu kapalnya Jokowi beneran, lo ngapain? Itu kapal orang. Orangnya penggemar Jokowi ya wajar. Iya, maksud gue. Terus itu wah ini pasti itu kapalnya Jokowi. Seperti nggak gitu-gitu amat. Zaman kita kuliah pakai kaos Che Guevara itu loh. Masa iya kita anaknya Che Guevara? Pesawatnya Surya Paluan. Iya betul. JKW. Ayam Jokowi. Oh iya. Sah-sah aja. Nggak, makanya maksud saya kalau tentang ijazah ini kan kemarin itu kan di acara ini kalau nggak salah 2 kali itu gue ngeliat Bung Fahad nih. Wah, aktor baru gini. Pas gue gini loh. Pas gue gini. Coba teman-teman mahasiswa cek ya. Pernah jadi trending topik atau seberapa sering jadi trending topik aktivitas presiden hari ini? Saya kasihan loh. Saya mencintai Pak Prabowo. Dan beliau bekerja keras. Pergi ke negara ini, pergi tiada istirahatnya. Kerja keras ini, bagaimana dia bisa tekan itu tarif Amerika sanksi 3 kan 2019 itu prestasi luar biasa. Terus kemudian ketika kemarin kita ketakutan investor semua kabur nih, mau tiba-tiba sekarang investor meningkat. Itu kan kerja keras. Tapi lo kenapa kita diskusikan kita apresiasi itu, kenapa harus sibuk ijazah Pak Jokowi? Gini, saya kan bilang tadi bahwa kan kita sudah selesai Pilpres kemarin. Fokus kita itu mendukung Prabowo Gibran, ya kan? Jadi ruang publik kita ini harus diisi oleh hal-hal yang positif. Tapi orang ini, Pak Jokowi udah selesai, udah pulang kampung nih, nggak masuk partai, nggak jadi apa-apa, ya kan? Hanya jadi penasihat dan antara. Ini pun dituduh katanya penyelenggara negara. Ini kan ngaco. Sedangkan Danantara ini bukan penyelenggara negara. Menurut Undang-Undang BUMN yang baru, penyelenggara BUMN ini bukan gitu loh. Jadi sebenarnya Bang, mereka ini menurut saya tahunan Bang, bahkan udah 10 tahun ini membenci Pak Jokowi. Dari mereka mau memaksulkan Pak Jokowi waktu Pak Jokowi memerintah, ya kan? Sampai mereka itu kan ada punya keinginan waktu Pak Jokowi mau lengser, tetap mau dipenjarakan. Itu kan keluar-keluar semua. Ini gue ini Ya. sebenarnya. Nah, Maksud gue begini, kalau balik lagi ke situ, maksud gue tadi tuh Boni sudah menggelontorkan sebuah diskusi yang menarik tuh. Kenapa kita tidak bicarakan Prabowo Gibran? Jangan mundur lagi, maksud gue begini, si Pak Prabowo ini kemampuan orang-orang komunikasinya bro. Nggak ada yang bisa menerjemahkan program-programnya Pak Prabowo ini di kelas-kelas warung kopi. betul. Begitu masuk Koperasi Merah Putih misalnya, orang kepikiran, wih banyak duit ini 3M, 5M. Akhirnya kepikirannya, oh kita bikin aja Koperasi Simpan Pinjam. Cuma sebatas itu aja, tapi bagaimana? Kasih label merah putih. Merah putih gitu kan. Bagaimana caranya ini jadi bagus, ini komunikasi politiknya nggak canggih nih pemerintahan Pak Prabowo nih. Satu lagi misalnya, bahkan bergizi gratis. Nah itulah. Itu kan bagus tuh. Tapi kapan kita bicarakan? Kalau ada yang keracunan kan? Iya. Baru kita omongin. Jadi maksud saya, memang banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini untuk menerjemahkan isu-isu elit itu masuk ke warung-warung kopi. Gimana caranya MBG itu diceritakan baik gitu ya, bagus, tidak hanya tentang keracunan, walaupun itu tadi dia
kita ini kan sukanya sinetron, drama-drama bang. Yang jelas sih masuk kedai kopi udah ya. Sudah. kalau nggak apa tidak ada drama-drama kita nggak bicarakan. Makanya hal-hal yang negatif ini sering banget. Bang, bukan maksud saya tadi. Ya. Saya bukan ngomong ke belakang, tapi motif ini itu sudah terjadi. Ya kan dari berapa puluh tahun yang lalu lah kasarnya begitu bang. Ya, jadi motif ini udah. Contohnya gini, ada talk show mamanya kan, kita tampil nih talk show. Itu kolomnya kolom pembenci pemerintah semua. Mau kita ngomong bagus di situ percuma bang. Ini yang saya katakan bahwa mereka ini sudah memaksulkan Pak Jokowi itu dari dulu. Terus Pak Jokowi kemarin lengser pun mereka tetap mau mengadili Pak Jokowi bang dengan isu-isu ini. Jadi yang saya bilang tadi, kami ini dan Pak Jokowi pada posisi bertahan, hanya membalas. Yang menyerang ini orang-orang ini. Selama hampir dari Pak Jokowi 2014 bang, saya ingat benar ya kan, karena ada tabloid obor. Saya ikut melaporkan ke Mabes Polri, gitu loh. Jadi kita kan bicara ini kan bukan hanya kitab suci, tapi sejarahnya juga bang, gitu. Ya, tapi begini, memang media itu mencari news yang seksi, kan gitu. Ini kan dari untuk apa? Untuk apa? Bad news is good news. Untuk apa? Nah, jadi kita sampai lupa mau. Bang, saya tambah dikit ya. Kalau tadi yang saya sampaikan Bang Boni dan Bang Edi, kalau menurut saya sebenarnya bukan salah kita tidak mengganti topik, lebih fokus pada ijazah. Tapi menurut saya Pak Prabowo kurang kreatif juga bang. Artinya sentuhan-sentuhan ke masyarakat itu kurang gitu. Jadi ya seandainya Pak Prabowo bisa meniru Pak Jokowi, Pak Gus Dur, mulai sentuhan termasuk bagi semangat secara langsung, membuat satu dialog yang lucu, ya mungkin isu ijazahnya akan hilang sendirinya. Jadi enggak juga sih bang. Sorry. Prabowo tuh lebih lucu dari Jokowi loh. Iya, jadi joget. Ini dikasih tadi, lucu banget. Jadi bang, Aparelnya. Pak Prabowo itu, jadi saya dan teman-teman juga kita mau mengamplifikasi lah program-program keberhasilan Pak Prabowo itu banyak kan, swasembada beras, telur, ya kan jagung dan sebagainya banyak. Diplomasi seperti itu. Tapi ketika kami mau mainkan di media, nggak bisa. Kenapa? Ya kepotong sama ijazah palsu sama pemaksulan ini. Kita kan gini. Orang Bang Julvan ini setiap kali kita bicara program bagus Pak Prabowo, aduh gawat fever gue ini. Oh itu tuh masalahnya. Bukan gua, Kang Budius. Kenal lagi juga. Sampai saya pernah ngomong sama Bang Budius, Bang, udahlah ngapain sih ijazah pemaksulan program Pak Prabowo aja. Tapi dia ada senyum-senyum aja. Gak ada yang nonton katanya. Iya, tapi sebetulnya kombinasi pemerintah ini kan menarik nih. Pak Prabowo dengan jam terbang internasionalnya, dengan kapasitas diplomatiknya yang luar biasa. Terus ada Wapres yang juga sangat sering turun ke bawah. Ini itu kombinasinya sangat menarik nih, ideal. Jadi layak dong Mas Gibran. Ya pasti, otomatis. Jadi kan dia ketawa. Enggak, kalau gue sih gue nyaranin Gibran sekolah lagi. Oh itu bagus. Nah itu usulan yang baik ya, Pak. Jadi hanya saya mau mengatakan dulu Bang, ya saya highlight sedikit Pak Bang. Bahlil kan juga udah dokter ya. Betul juga. Memang boleh diganti sama Wi disahkan. Bukan, ini kan ada. Saya hanya bertanya sama